Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Penangkapan pencuri motor dinas polisi lalu lintas di Lampung Tengah diwarnai isak tangis istri tersangka. Seorang penumpang kapal Roro terjatuh di Selat Sunda, Lampung Selatan. Puluhan guru honorer di Bandar Lampung yang telah bekerja selama belasan tahun menangis menuntut direkrut segera jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kami hanya guru honor yang bertahun-tahun mengabdi hingga Seorang pencuri motor dinas polisi lalu lintas atau Polantas ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah bedeng atau mes buruh perusahaan perkebunan tebu di Kecamatan Gunung Batin, Lampung Tengah, Selasa dini hari. Tersangka bernama Galih Kusriandi, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penangkapan tersangka sempat diwarnai isak tangis istrinya. Dari penggeledahan di kamar tersangka, polisi menyita barang bukti sebilah golok dan kunci T. Menurut polisi, tersangka mencuri motor dinas polisi Lampung Tengah yang diparkir di halaman rumah korban saat malam hari. Pencurian diketahui saat korban akan memasukkan motornya ke dalam rumah, namun motornya telah hilang. Korban memarkirkan motornya di halaman. Kemudian korban masuk ke rumah. Kemudian sekitar pukul 22 atau 10 malam, korban keluar rumah dengan maksud tujuan untuk memasukkan kendaraan ke dalam rumah. Namun pada saat itu korban tidak melihat kendaraannya, sedangkan kunci kendaraan masih ada di dalam rumah. Oleh karena itu korban menduga bahwa kendaraannya telah dicuri dan langsung melaporkan hal tersebut atau kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sugih. Kendaraan itu motor trail jenis KLX 150 cc, kendaraan lalu lintas untuk patroli. Tersangka mengakui perbuatannya dan menyatakan motor hasil curiannya itu telah dijual ke penadah. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ini konsepnya maling. Lewat kone poe dak. Bubur loh. Lewat kini loh. Kawanan pencuri gagal membawa motor curian milik Elsa Samsyah, gadis warga desa Gedung Wangi, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur. Motor korban ditinggalkan pelaku tersangkut di atas pagar setinggi 3 meter di belakang rumah korban. Pelaku mencuri motor yang diparkir di teras dapur. Pencurian diketahui oleh ibu korban. Awalnya ibu korban tidak curiga sebab gerbang pagar masih terkunci dan gemboknya tidak rusak. Pelaku masuk ke rumah korban diduga dengan cara memanjat pagar. Tapi berhubung motornya kotor, nggak saya masukin ke dapur, taruh di pojok semalaman lah. Tapi pagi-pagi bangun tidur, ini motor udah nggak ada. Tapi sayangnya mikirnya nggak nyampe ke situ, cuma jalan sebelah yang saya tengok. Terus motor nyangkut Bu ya? Terus keliling-keliling, tapi saya pikir pintu sebelah nggak rusak, tapi kok motor nggak ada. Keliling ke bawah nggak ada, nggak taunya nyangkut di atas. Pelaku diduga lebih dari 1 orang. Para pelaku kesulitan mengeluarkan motor yang dicurinya akibat rumah korban dikelilingi pagar tinggi. Setelah berhasil menaikkan motor ke atas pagar, mereka diduga kesulitan menurunkannya. Para pelaku kemudian memilih kabur tanpa membawa hasil motor curian. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut bagian bawahnya gitu, nyangkut. Terus kita
kata orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu baru. Motor korban selamat dari pencurian. Polisi telah mendatangi rumah korban untuk melakukan penyelidikan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang pencuri yang menyamar sebagai petugas perekrut penerima bantuan sosial Gadungan ditembak kakinya oleh tim Resmo Polda Lampung Selasa siang. Tersangka bernama Komsin alias Gembrot, umur 46 tahun, warga Kelurahan Jagabaya 2, Bandar Lampung. Tersangka beraksi bersama dua temannya yang masih buron. Modus tersangka yakni mendatangi korban yang sudah lanjut usia untuk didata karena akan menerima bantuan sosial. Setelah mendata dan memfoto korban, tersangka kemudian meminta korban meletakkan perhiasannya karena akan diperiksa kesehatan. Tersangka diam-diam membuntuti korban yang sedang menyimpan perhiasannya. Tersangka kemudian menyuruh korban untuk membuatkan minuman kopi atau teh. Saat korban di dapur itu, tersangka mencuri perhiasan korban dan kabur. Bu, nanti mau ada pemeriksaan gratis kesehatan. Kalau bisa tolong jangan pakai perhiasan, tolong ditaruh perhiasannya. Pakai apa? Perhiasan. Perhiasan. Terus? Tolong ditaruh dulu, selesai nanti diperiksa kesehatannya, baru ibu pakai aja, nggak jadi masalah Bu. Terus? Ditaruh, begitu ditaruh saya ambil Pak. Ditaruh di mana sama dia? Ditaruh di dekat lemari. Terus kamu liatin? Ya saya lihat. Udah itu saya langsung ibu itu saya suruh bikin teh. Suruh bikin teh? Ya. Udah itu langsung saya ambil perhiasannya, saya langsung pergi Pak. Si pelaku ini berpura-pura sebagai petugas dari dinas sosial, kemudian setelah itu memfoto suami yang memang dalam keadaan sakit. Setelah memfoto inilah langsung dia mengambil perhiasan baik berupa cincin dan perhiasan lainnya seberat 75 gram. Kemudian langsung si pelaku ini melarikan diri. Jadi mereka ini berkelompok ada sekitar 3 orang. Mereka sudah melakukan di beberapa TKP, ada sekitar 5 TKP di kabupaten wilayah Polda Lampung ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban pencurian oleh tersangka yang menyamar sebagai petugas Bansos Gadungan sebanyak 5 orang. Kerugian korban totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Pada kasus tersebut, perhiasan yang dicuri tersangka telah dijual ke penadah yang kini masih dalam penyidikan polisi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Enggak, saya mau nunjukin bukti, Pak. Sabar ya Bu ya. Ini nanya ke penunjuk bentar ya. Seorang anggota polisi perairan dan udara atau Pol Airut berinisial Bribka RF Senin siang menjalani sidang etik di ruang bidang Propam Polda Lampung. Ia tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya. Pada sidang tersebut, Bribka RF terancam hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Enggak, saya masuk dari tadi nggak nunjukin. Baik, semua yang berkaitan dengan anggota Polri itu semua akan didalami oleh Propam Polda dan tentunya pastinya akan ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya nanti kami akan infokan bagi rekan-rekan karena seperti penyampaian Bapak Kapolda bahwasanya tidak akan ada parasit di dalam institusi kami ini sehingga akan ada selalu penindakan bagi anggota yang melanggar. Untuk PTDH ya Bu? Dipastikan? Sidang Bribka RF dihadiri oleh istrinya sebagai pelapor. Namun pelapor memprotes penanganan hukum suaminya, sebab suaminya hanya dikenai sanksi ancaman pemecatan dari anggota Polri saja dan tidak dikenai sanksi hukuman pidana. Ia menuntut keadilan supaya Bribka RF juga dihukum pidana umum. Primo tuh mandat, jatuhnya cuma gitu-gitu aja. Belum jadi LP, sudah laporan saya, tapi tidak jadi LP sampai hari ini. Saya dipanggil kode etik, tapi tidak ada LP-nya di krimum pidana umumnya. Jadi tadi diberatkan itu pidana umumnya itu belum jadi LP. Ini teriak saya, Bapak Kapolda Bandar Lampung, saya tidak terima, tidak PTDH.
Ini permainan. Ada apa di sini? Ada apa? Apakah harus yang ada uang ditangani? KDRT ini pun bukan sama saya. Sebelumnya sudah KDRT. Bersama saya juga KDRT bukan cuma sekali 2 kali. Menurut pelapor, ia menikah dengan Bribka RF pada tahun 2022. Namun baru 1 bulan menikah, ia sudah kerap mendapat perlakuan kasar hingga tahun 2023. Wanita Bayangkari tersebut kemudian melaporkan perbuatan suaminya ke Bidang Propam dan Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. 2 tahun setelah dilaporkan, kasusnya baru naik ke persidangan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.